Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kenaikan harga BBM ya. Dan memang ini juga sudah mulai panas ya sejak hari Sabtu tanggal 3 September ya. Nah, semua masyarakat itu sudah mengira BBM itu akan naik tanggal 1, ternyata kena prank ya, kena prank yang biasanya ada informasi tanggal 1 ternyata itu tidak terjadi gitu ya. Itu sempat ada antrian yang mengular dari kendaraan ya, baik itu motor dan mobil untuk mempersiapkan kenaikan yang rencana tanggal 1, tetapi itu batal dan terjadi tanggal 3 ya, itu pun siang hari pada hari weekend. Itu sudah naik dan sekitar tanggal jam setengah 2 dan berlaku 1 jam setelahnya ya. Dan ternyata memang tidak menunggu lama, tidak menunggu hari Senin. Kita lihat mahasiswa di Makassar itu ya, Gorontalo itu sudah melakukan aksi pada besok harinya. Dan memang ya tentu saja ya kita rakyat mayoritas pastilah akan terdampak dengan adanya kenaikan gitu ya, dengan adanya efek domino gitu ya. Ada beberapa alasan yang sudah dibantah oleh banyak pengamat ya tentang subsidi 502 triliun yang menjadi beban yang terus-menerus dijadikan alasan ya. Ini ada berita yang dilansir oleh bandungraya.inews.id ya. Ini respon dari ekonom ya, pegawai ekonom yaitu Rizal Ramli terkait BBM, yaitu pemerintah naikkan harga BBM. Rizal Ramli masih banyak solusi ya. Apa saja solusi ataupun lebih spesifik solusi apa yang ingin disampaikan oleh Rizal Ramli, langsung saja kita baca dan kita ulas. Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM subsidi. Pakar ekonomi Rizal Ramli pun ikut mengkritisi kenaikan tersebut. Kenaikan BBM jenis Pertalite dari 7.650 per liter jadi 10.000 rupiah per liter ya. Solar subsidi dari 5.150 per liter jadi 6.800 per liter ya. Kemudian juga Pertamax non subsidi ya, dari 12.500 per liter jadi 14.500 per liter. Nah, seharusnya kata Rizal, pemerintah Jokowi bisa tidak menaikkan harga BBM lantaran banyak pos anggaran yang bisa dimaksimalkan. Penghematan di sejumlah lembaga seperti PLN dan Pertamina juga bisa dilakukan. Esensinya sederhana, pemerintah Jokowi tidak kreatif dan tidak berpihak pada rakyat. Bisanya hanya nambah utang mahal dan menaikkan harga yang bikin susah rakyat ya, kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya Minggu 4 September 2022. Mantan Menko Bidang Kemaritiman ini menyebutkan masih ada solusi lain selain menaikkan harga BBM, misalnya efisiensi anggaran terhadap sejumlah lembaga yang tidak maksimal perannya. Efisiensi dalam bentuk lain juga bisa dilakukan, misalnya menyarankan Jokowi memerintahkan komisaris dan direksi potong inefisiensi Pertamina dan PLN sebesar 20%. Hal tersebut, lanjut Rizal Ramli, mudah dilakukan asal dilakukan dengan cara transparan. Rizal Ramli kemudian menyoroti alasan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menekan anggaran yang semakin membengkak. Menurutnya tidaklah logis. Pemerintah mestinya fokus mengurangi cicilan bunga dan pokok utang yang tahun ini 805 triliun atau sepertiga dari APBN. Pos anggaran utama Jokowi jika dilakukan debt swap, termasuk debt to nature swap, cicilan bisa berkurang seperempatnya, 200 triliun. BBM tidak perlu naik ya, jelasnya. Rizal Ramli juga menyarankan Presiden Jokowi berani menghentikan beberapa proyek yang tidak terlalu urgent demi mengamankan APBN. Dia juga mengkritik anggaran yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang menurut dia malah dinaikkan 4 kali.
Padahal menurutnya kinerjanya tidak maksimal, seharusnya tidak perlu naikkan BBM, tidak kreatif, tapi songong pula tandasnya. Ya, sobat sekalian, ya, jadi memang kita juga mempertanyakan gitu ya, kalau kita melihat ekonom Rizal Ramli sudah menegaskan banyak solusi, itu diantaranya adalah yang disampaikan tentu saja inefisiensi ya Pertamina dan PLN ya. Kalau kita melihat inefisiensi itu ya, yang disampaikan itu bisa menghasilkan uang sekitar 100 triliun gitu ya. 100 triliun kalau kita melihat itu sangat berarti sekali untuk pemerintah supaya tidak menaikkan BBM untuk sementara waktu gitu ya. Nah, kalau kita melihat nomenklatur subsidi yang ada di APBN sebesar 502 triliun itu memang tidak tercantum gitu ya. Yang ada itu yaitu subsidi energi ya. Jadi meliputi 3 hal yang itu jumlahnya juga tidak sampai 502 triliun, hanya 208 triliun, yaitu subsidi untuk Pertamina ya, kemudian juga BBM, Pertamina, listrik dan juga gas ya, 209 triliun. Sisanya 300 triliun itu adalah kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemerintah yang harus dibayar tahun 2021 dan juga tahun 2022. Jadi memang itu tidak sepenuhnya benar gitu ya, dan akhir-akhir ini juga dikoreksi ya, juga bahwasanya 502 itu termasuk subsidi energi ya, termasuk juga kompensasi dari pemerintah yang harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina ya. Jadi nomenklatur subsidi ini memang tidak benar-benar benar gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu bisa dikatakan hoax gitu ya. Nah, kalau para aktivis itu biasanya sudah dijerat nih dengan pasal ITE ya, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan undang-undang hukum pidana yang hukumannya itu bisa sampai 10 tahun gitu ya. Tapi setelahnya ya kita tahu ya, kita juga mengkritisi habis gitu ya. Sebenarnya solusi yang alasan-alasan yang sering disampaikan oleh pemerintah itu ya sebenarnya juga masih bisa ditanggulangi dengan solusi yang lain gitu ya. Nah, ini perlu cara dari pemerintah untuk lebih kreatif gitu ya. Jadi tidak melulu ya masalah mengambil hal mudahnya saja ya, menaikkan gitu ya, tetapi tidak berusaha ya mencari cara yang lebih praktis ataupun lebih cara yang lain yang bisa mengerem gitu ya. Nah, ini penting ya, ini penting karena kita ketahui kita sudah memasuki ya baru saja ya pulih ekonomi setelah 2 tahun dihempaskan dengan COVID-19 gitu ya. Selama 2 tahun ekonomi kita sempat turun dan turun drastis gitu ya. Dan harga minyak dunia pada waktu itu sempat menyentuh angka yang paling rendah, yaitu di bawah $20 ya per barrel gitu ya. Nah, itu pun pada waktu itu minyak tidak turun gitu ya, karena salah satu yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan adalah melihat ACP gitu, Indonesian Crude Price, yang harga bahan baku minyak itu dilihat juga dari bahan baku minyak internasional ya. Nah, alasan-alasan misalnya harga minyak naik itu selalu menjadi alasan ya, yang menaikkan juga harga BBM di tanah air ya. Nah, pada saat turun ya harga minyak dunia ini kenapa tidak pernah turun gitu. Ini kan berarti alasan yang tidak dibenarkan gitu ya. Kalau secara konsisten ya, kalau harga minyak dunia itu naik ya naik, kalaupun turun ya harus diturunkan sesuai dengan harga minyak dunia gitu ya. Nah,
Ini juga yang menjadi alasan gitu ya, yang menjadi banyak alasan yang disampaikan oleh pemerintah yang sudah banyak dipantau oleh para pengamat, terutama juga ekonom ya. Terutama misalnya masalah beban ya, APBN 502 itu sudah membebani ya. Nah, kita lihat saja ya, kalau kita melihat nilai ya, postur anggaran di DPR itu ya, ternyata ada juga ya anggaran yang juga membebani rakyat ya, atau membebani APBN apa itu, yaitu masalah utang dan juga beban utang dan juga bunga gitu ya. Nah, beban utang kita dan juga beban bunga itu ternyata juga lebih tinggi daripada subsidi yang kadang-kadang negara ini berat ya, sampai berdarah-darah untuk menanggung subsidi ini, yaitu utang pokok beserta bunganya itu sampai 805 triliun ya. Artinya ini jauh lebih besar gitu ya, jauh lebih besar daripada nilai subsidi yang sekarang dikatakan lebih membebani gitu ya. Nah, kalau kita melihat tentang utang yang tidak pernah mendapat pengurangan jatahnya tiap tahun, ini kita patut pertanyakan gitu ya. Harusnya ya dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras gitu ya. Beban bunga pokok dan utang, atau kita anggap beban utang lah yang 805 itu ya, harusnya sebenarnya masih bisa ya dikurangi gitu ya, atau direstrukturisasi gitu ya, dikurangi ya separuhnya, atau tidak membayar bunga sama sekali atau membayar pokoknya saja, itu kan bisa gitu ya. Nah, ini pemerintah kalau kita melihat tidak memberikan usaha yang begitu keras ya untuk mengerem pengeluaran, termasuk dalam sektor dalam pembayaran utang pokok dan maupun bunganya ya. Sebenarnya itu masih bisa dan diusahakan ya, dan yang paling penting ya, jangan mengambil utang lagi gitu ya, karena postur anggaran APBN kita itu yang mengambil defisit anggaran itu juga bermasalah tiap tahun ya, karena memaksakan ya melakukan pembangunan dan juga hal-hal yang lain itu tidak sesuai dengan penerimaan APBN. Nah, ini juga akan bermasalah tiap tahun. Di porsi 805 triliun ya, itu masih bisa. Kemudian juga solusi yang lain ya banyak ya, misalnya proyek-proyek PSN ya, proyek strategis nasional yang banyak menguras ya APBN ya, yaitu IKN ya, dan juga proyek kereta cepat nasional itu Jakarta Bandung, yaitu benar-benar menguras APBN gitu ya. Nah, pada waktu awal ya proyek-proyek besar ini kan sudah dinyatakan tidak akan mengambil porsi dari APBN gitu ya, tetapi kenyataannya setelah proyek ini berjalan ya, kita lihat gitu ya, proyek kereta cepat yang awalnya 6 miliar US dollar itu ya ternyata naik gitu ya menjadi 8 miliar US dollar ya, sekitar 60, sekarang 80-an lah, atau kurang lebih 100 triliun. Nah, ini awalnya juga tidak memakai dana dari APBN, tetapi kenyataannya kan sebaliknya gitu ya, kembali lagi memakai uang rakyat gitu ya. Padahal kalau kita melihat efek ketika pembangunan proyek-proyek besar ini ya, termasuk IKN itu sampai saat ini tidak benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat ya. Mungkin dirasakan beberapa tahun yang akan datang gitu ya, termasuk juga proyek IKN dengan nilai 500 triliun lebih gitu ya, bahkan juga ada hitung-hitungan sampai 1.400 yang juga benar-benar membebani APBN. Nah, ini apakah sudah pernah dipikirkan seperti ini gitu ya, minimal dengan pengurangan utang gitu ya, restrukturisasi utang ya, itu kita direstrukturisasi atau dipotong setengahnya saja dari 800 itu sudah berapa, 500 triliun ya. Kemudian juga dari segi inefisiensi anggaran ya, untuk Pertamina ya, itu 20% saja itu sudah didapatkan angka 100 triliun gitu. Nah, itu juga duit lagi. Juga banyaknya lembaga-lembaga bentukan dari pemerintah sekarang yang
bisa kita kan unfaedah ya, yang tidak perlu juga pembentukannya ya tidak kita rasakan manfaatnya ya, seperti pembentukan BPIP ya, kemudian porsi anggaran untuk wakil menteri itu yang kita tidak merasakan, rakyat itu tidak merasakan secara langsung efeknya. Nah, solusi-solusi ini itu sebenarnya masih bisa diusahakan ya, tetapi tidak dipikirkan baik-baik ya, tidak dipikirkan matang ya, mengambil jalan pintas langsung menaikkan, dan akhirnya memang yang terbebani yaitu rakyat gitu ya. Yang terbebani adalah rakyat ya, rakyat sudah berat ya, rakyat yang sudah berat bebannya ya. Kalau kita melihat perekonomian kita yang baru pulih ya, memang belum benar-benar pulih gitu ya. Uang yang beredar di masyarakat itu tidak begitu banyak gitu ya, karena memang efek ketika belum sembuhnya ya dari efek pandemi yang kemarin itu gitu ya. Jadi ya sobat sekalian ya, saatnya ya rakyat itu harus bergerak gitu ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para mahasiswa, buruh, dan elemen-elemen yang lain pada hari ini, itu menunjukkan itulah yang salah satu yang mereka adalah penyambung lidah rakyat ya, yang salah satu yang mengusahakan ya, mengingatkan ya rakyat, mengingatkan presiden dan juga para penguasa ya, agar sadar bahwasanya apa yang dilakukan sekarang dengan kenaikan BBM ini sangatlah membebani rakyat ya. Dan kita juga patut sedih gitu ya ketika adanya demo gitu ya, demo untuk menuntut aspirasi penolakan BBM ya, itu hanya seperti kafilah berlaru gitu ya, kafilah berlalu ya, dan tidak ada efek sama sekali gitu ya. Padahal kita ketahui bahwasanya penguasa itu harusnya menjadi pelayan rakyat ya, pelayan rakyat yang harus bisa melayani rakyat sepenuhnya gitu ya. Ya sekali-sekali bisa membahagiakan rakyat ya. Dari dulu ya sampai sekarang kenaikan BBM itu sudah 13 kali ya, 7 kali itu dilakukan oleh pada pemerintahan sekarang Presiden Jokowi gitu ya. Dan kita harapkan ya jangan mentang-mentang ketika bermanis muka ketika pada saat pemilu, tetapi ketika sudah menjabat ya itu janji-janji, kemudian kebijakan-kebijakan itu justru mereka lupakan ya. Nah, ini juga menjadi kontrol kepada pemerintah gitu ya, dan juga aspirasi dari mahasiswa dan buruh ya. Pertama tolak kenaikan BBM ya, kemudian kalau kita melihat ya solusinya ya, salah satunya BBM ini adalah seharusnya salah satu bentuk sumber daya energi yang seharusnya dikelola oleh penguasa ya. Nah pada faktanya kan semua saat ini kalau kita melihat proyek-proyek ataupun sumber daya alam kita itu masih banyak dikuasai oleh asing ya, sehingga wajar jika kita itu hanya mendapatkan sedikit ya, padahal kita dengan potensi Indonesia yang luar biasa itu ya, seharusnya kita menjadi negara terkaya di dunia. Apa yang tidak ada dari kita ya, misalnya minyak bumi ya, kemudian gas alam ya, emas ya, tembaga, itu rata-rata kalau kita tidak nomor 1, nomor 2 gitu ya. Tapi yang ada adalah ketika semuanya diserahkan oleh asing, kita hanya mendapatkan sedikit ya. Makanya kembali lagi bahwasanya penguasa dalam hal ini harus benar-benar menjadi pelayan rakyat ya. Kalau dalam hadis itu al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi ya. Penguasa itu adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya ya, urusan rakyatnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.